selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Bersahabatlah dan bertemanlah kepada semua orang. Perlihatkan kasih Tuhan di dalam hidupmu, dalam pergumulanmu, dalam persoalanmu. Jadilah saksi bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidupmu. Kita berdoa. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau adalah Allah kami. Kami bersyukur dan terima kasih kami ada di dalam Tuhan. Kami juga mohon pertolongan-Mu, berikan roh belas kasihan-Mu kepada kami, supaya banyak orang juga yang hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami boleh merasakan kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga, pakai kami menjadi saksi-Mu. Pagi ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, menjadi saksi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, pernahkah Bapak Ibu merasa minder atau tidak percaya diri? Lalu dalam hal apakah Bapak Ibu minder dan tidak percaya diri? Mungkin penampilan, dari segi pakaian, atau cara bicara. Seringkali ada beberapa orang yang minder karena mereka bilang saya tidak bisa berbicara dengan baik. Ada juga orang yang tidak percaya diri, mau pakai baju apa saja kayaknya nggak cocok. Minder dengan orang-orang, kayaknya waduh penampilannya luar biasa. Kita kurang percaya diri. Nah, rupanya kita nggak sendiri. Musa juga ketika Tuhan panggil, dia juga merasa tidak percaya diri. Dia minder. Tuhan, aku tidak bisa bicara, dan aku juga bicara tidak lancar. Lalu Musa merasa minder dan tidak percaya diri. Begitu juga dengan Yeremia ketika Tuhan panggil. Yeremia katakan, Tuhan, aku masih muda. Bagaimana aku bisa memberitakan berita besar kepada bangsa Israel? Dan murid-murid Tuhan Yesus juga, ada beberapa di antara mereka yang tidak percaya diri. Ketika Petrus ditanya oleh salah satu perempuan bertanya, engkau juga orang-orang Yahudi, engkau adalah pengikut Kristus yang sudah ditangkap itu. Tapi Petrus menyangkalnya sampai 3 kali. Dia tidak percaya diri dan minder. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika kita tidak percaya diri dan ketika kita minder, apakah kita akan diam saja? Kita harus terus berjuang mengalahkan ketidakpercayaan diri kita dengan cara memperlengkapi diri. Apa yang kurang pada diri saya? Terus belajar dan belajar. Pagi ini firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini adalah perintah Tuhan kepada murid-muridnya ketika Yesus akan naik ke surga. Tuhan Yesus memerintahkan semua murid-muridnya untuk memberitakan Injil, menjadi saksi, mengabarkan kabar baik ke seluruh negeri, ke seluruh berbagai macam wilayah. Tapi mereka harus memulainya dari Yerusalem. Apa yang mereka saksikan, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka sampaikan. Mereka harus menceritakan dan menyampaikan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apa yang mereka alami selama mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika murid-murid diperintahkan untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil, mereka juga terus berproses. Sedikit demi sedikit mereka terus belajar bagaimana memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran kepada semua orang, kepada orang-orang yang berbeda, kepada orang-orang yang tidak pernah mereka jumpai, dan kepada orang-orang yang ingin mendengar kebenaran-kebenaran dan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, mereka harus menjadi saksi. Sedikit demi sedikit, akhirnya mereka menjadi percaya diri. Dari 12 murid Tuhan Yesus, hanya satu yang berkhianat lalu bunuh diri, tapi 11 orang, dan digenapi oleh Matias jadi 12 orang. Mereka terus memberitakan Injil sampai akhir hidup mereka. Kalau kita pelajari 12 murid Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak memberitakan Injil. Mereka terus menjadi saksi Tuhan. Bahkan banyak di antara mereka mati martir karena menjadi saksi. Inilah awal pemberitaan Injil, menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dan tugas memberitakan Injil adalah tugas kita. Kita sudah mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Kita sudah mengalami mujizat Tuhan. Kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Itulah yang kita beritakan. Itulah yang kita sampaikan kepada teman, sahabat, saudara-saudara kita, supaya mereka mendengar bahwa ada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang mampu menolong kita, dan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat juga mampu memberkati kita dan berkuasa melindungi kita, supaya teman, sahabat, dan saudara kita, mereka juga memperoleh keselamatan di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Jadilah saksi yang memberitakan kepada semua orang, dan beritakanlah kebenaran. Bersandarlah kepada Tuhan, maka kita semakin hari semakin percaya diri bahwa kebenaran-kebenaran yang kita sampaikan adalah kebenaran yang membawa hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Apa yang Kau anugerahkan bagi kami, apa yang Kau percayakan bagi kami, kemampuan apapun yang kami miliki, kami mau menjadi saksi-Mu. Pakailah kami dan tolonglah kami, perlengkapi kami, supaya kami terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.